Halo sob, jumpa lagi bersama MFK. Mudah-mudahan kalian semua baik-baik saja. Tanpa berlama-lama kali ini, MFK akan menceritakan rangkuman film tentang seorang programmer berbakat yang terjebak dalam penipuan lowongan pekerjaan. Malah ia dipekerjakan untuk melakukan kejahatan penipuan online yang menyasar di berbagai negara. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton saja kisahnya yang berjudul No More Bets tahun 2023.1955年，美国有一个答题节目，约翰·凯利以此为模型提出了著 Awal kisah diperlihatkan seseorang wanita yang sedang presentasi tentang kisah seorang programmer berbakat yang bernama Pan Seng yang mengalami penipuan oleh sindikat mafia online. Kita fokus dengan kisah Pan Seng. Ia merupakan seorang karyawan di salah satu perusahaan IT. Ia terlihat menghadiri semacam acara pengumuman karyawan yang akan dipromosikan jabatannya. Karena Pan Seng adalah seorang yang berbakat, ia menjadi kandidat terkuat yang akan mendapatkannya. Tanpa disangka Pan Seng tidak dipromosikan. Ia pun kecewa. Namun dengan percaya dirinya, ia memutuskan resign dari pekerjaannya dan akan melamar pekerjaan yang lebih baik yang ia perlihatkan kepada teman kerjanya. Merasa kecewa, ia sengaja meretas acara tersebut dengan keahliannya. Tak sampai di situ, Pan Seng memperlihatkan keahliannya kembali dengan meretas situs penerbangan yang ia tumpangi untuk menuju tempat loker yang ia tuju. Hal tersebut membuat penumpang lainnya merasa takjub. Scene berlanjut. Mereka pun sampai dan berjalan di tengah kota sambil menikmati suasana baru. Tiba-tiba Pan Seng dikagetkan ada sekelompok preman yang tiba-tiba memukul teman Pan Seng yang sama akan melamar pekerjaan baru. Pan Seng lari dan panik. Tanpa disangka ia dipukul oleh teman yang ia temui di pesawat. Kita bisa lihat tampaknya Pan Seng dan teman yang lainnya dijebak. Mereka pun diculik dan dibawa ke sebuah pabrik yang entah di mana. Kekacauan terjadi. Mereka tampak takut dan bingung. Kemudian seseorang yang nampaknya perekrut mereka membawa mereka untuk memperlihatkan pekerjaan yang ada di sana. Dan benar saja mereka adalah sindikat penipu online. Banyak sekali jenis pekerjaan yang diperlihatkan. Dari mulai judul, penipuan online, peretas dan lain-lain ada di sana. Pan Seng pun bilang ia tak tertarik dengan pekerjaan ini dan akan pergi. Hal itu membuat Pan Seng dipukul dan ditodong pistol oleh petugas keamanan di sana. Harapan Pan Seng pun seakan sirna. Faktanya ia malah terjebak dalam lingkaran sindikat kejahatan penipuan. Pemandangan penyiksaan seakan sudah sering terjadi. Pan Seng mau tidak mau harus mengikuti dan bekerja di sana. Keesokan harinya, Pan Seng mendapati tugas pertamanya. Awalnya ia hanya diam, tak menjawab apapun, yang membuat ia disiksa lagi. Namun pada akhirnya, Pan Seng pun mengerjakan tugasnya. Terlihat ia sangat pandai melakukannya. Diam-diam Pan Seng menuliskan sesuatu di robekan kertas, yang berisikan meminta pertolongan. Ia berniat menempelkannya di kaca ventilasi WC. Rencananya pun gagal. Ia terjatuh dan tak sengaja bertemu seorang wanita cantik yang bernama Anna. Cerita singkatnya, Anna merupakan model yang cukup terkenal. Suatu hari Anna tiba-tiba dipecat secara sepihak oleh perusahaan. Merasa kecewa, ia pun tak sengaja bertemu dengan temannya dan menawarkan pekerjaan yang menjanjikan. Awalnya ia ragu. Namun pada akhirnya Anna pun setuju. Tanpa sepengetahuan Anna, ternyata semua itu adalah settingan perekrut sindikat online. Yang pada kesimpulannya, Anna pun sama dijebak. Pan Seng pun membuat kesepakatan dengannya. Ia akan membantu Anna
dengan mempercepat target Ana, karena Ana dijanjikan akan dibebaskan bila targetnya tercapai. Scene berlanjut, sedikit demi sedikit keberhasilan Ana dalam memenangkan pertaruhan judi sudah terlihat berkat bantuan Panseng. Kita bisa fokus kepada pemuda yang suka bermain judol. Tak menyadari ia sudah ketagihan bermain judol. Diam-diam pemuda itu berlangganan judol dengan dimentorkan oleh Ana. Lama-kelamaan pemuda itu semakin mabuk judol. Semua yang ia punya dijual dan meminjam uang banyak kepada orang. Tak sampai di situ, pemuda itu nekat mendonorkan darahnya dengan imbalan uang. Scene berlanjut, ia bertaruh judi bola pada saat bersama pacarnya. Ia pun meminta pacarnya untuk bertaruh judi bola untuknya. Di saat pertandingan selesai, ia kegirangan karena taruhannya menang. Namun pacarnya bilang, ia membatalkan taruhannya tanpa sepengetahuannya. Ia pun marah sampai mendorong pacarnya. Selanjutnya, ia tak bisa mengendalikan hasratnya untuk berjudi, sampai nekat mencuri perhiasan neneknya. Perasaan bersalah pun menghampirinya. Kemudian, pacarnya berinisiatif melaporkan kasus penipuan yang dialami pacarnya. Suatu saat, pemuda itu nekat mengancam ibunya yang memaksa meminta HP-nya kembali. Karena bernafsu ingin berinvestasi lagi, faktanya semua itu hanyalah permainan sindikat tersebut, dalam artian ia terjebak dalam umpannya. Kita bisa lihat orang tuanya sedang mencari dan meminta bantuan pacarnya. Sedangkan para sindikat itu sedang menjalankan trik penipuan yang targetnya adalah pemuda itu. Di samping itu, polisi juga sedang melacak transaksi yang sedang berlangsung dari pemuda yang tertipu itu. Dan akhirnya pemuda itu sedang berada di rumah temannya. Nyatanya yang ia harapkan mendapatkan keuntungan, malah ia tertipu. Itu membuat dirinya semakin hilang akal sehatnya. Dan di saat pacarnya dan orang tuanya menemukannya, pemuda itu memutuskan bunuh diri dengan lompat dari balkon. Sontak membuat kaget yang ada di sana. Scene berlanjut. Di atas penderitaan korban penipuan, para sindikat merayakan keberhasilannya memeras korban. Manajer mereka merayakannya sekaligus bertepatan dengan ulang tahun Panseng dan memuji keberhasilan Ana sebagai mentor korbannya. Namun Ana dan Panseng tak bahagia atas pencapaiannya. Ditambah kesepakatan Ana dan manajernya tak sesuai rencana. Malah ia ditawari menikah dengannya. Sontak Ana kaget dan bersedih. Kemudian Panseng menawarkan kepada manajernya ide terobosan agar mendapatkan keuntungan lebih. Hal itu masih dipikirkan manajernya. Scene berlanjut. Panseng merencanakan sesuatu. Ia menuliskan nomor darurat di selembar uang kertasnya. Kemudian ia berikan kepada Ana di saat kegiatan healing bersama yang lainnya. Di saat Ana akan membayar pesanannya, ia meminta tolong kepada kasir untuk menghubungi nomor yang ditulis di uang kertas itu. Namun hal itu gagal, karena kasir tersebut merasa bingung dan uang kertas pun terjatuh di saat Ana menabrak seseorang dan menumpahkan minuman. Uang kertas itu pun basah. Ide Panseng sepertinya disetujui manajernya. Ia pun diangkat menjadi ketua tim, dan beberapa tawanan dibebas tugaskan oleh manajer. Hal tersebut membuat teman Panseng bahagia. Kesempatan datang dan Panseng memanfaatkan dengan memberikan uang kertas kepada temannya yang sebelumnya sudah ditulis nomor darurat. Seiring berjalannya waktu, tiba-tiba salah satu anak buah manajer meminta uang untuk membeli rokok. Sialnya teman Panseng mau tidak mau memberikan uang tersebut. Hal itu membuat gagalnya rencana Panseng. Dan di saat dimintai keterangan oleh manajer siapa yang melakukan hal tersebut, Ana pun mengakuinya. Namun Panseng berusaha melindunginya dan mengakui itu perbuatannya. Hal tersebut membuat mereka diberikan hukuman
dan teman Panseng pun ditembak oleh manajer. Setelahnya, Panseng menderita cedera kaki yang cukup parah, dan kita fokus kepada anak. Ia pun dipulangkan ke tempat penginapannya. Namun suatu hal terjadi. Tanpa disengaja, Ana melihat polisi di pinggir jalan. Hal itu membuat Ana berpikir untuk kabur. Ana pun kabur melompat dari bus pengantaran. Ia pun dikejar oleh beberapa anggota sindikat. Namun usahanya gagal, dan Ana pun berhasil. Ia berinisiatif melaporkan ke kantor polisi setempat. Dan ternyata Ana tidak menyangka polisi di daerah tersebut ternyata sudah bekerja sama dengan sindikat itu. Ana terjebak dan disekap di sana. Hal itu membuat Ana mendapati hukuman. Ia direncanakan akan dibunuh dengan cara ditenggelamkan. Nampaknya Ana akan tewas. Akan tetapi keajaiban muncul. Tiba-tiba Ana diselamatkan oleh anggota sindikat yang merupakan kaki tangan manajer. Entah apa alasan ia menyelamatkan Ana. Dan hal itu membuat Ana terbebas dari tawanan sindikat. Scene berlanjut. Nampaknya pacar korban penipuan itu menjadi sukarelawan pemberantas sindikat online. Dan tak sengaja bertemu polisi yang dulu ia temui. Ia pun menceritakan pacarnya yang bunuh diri beberapa waktu yang lalu. Hal itu membuat polisi merasa iba. Ia pun berjanji akan membantunya. Selang beberapa waktu, mereka pun pulang bersama. Dan tak sengaja, mereka melihat brosur yang dibagikan oleh orang yang tak dikenal. Kebetulan brosur itu bergambar Ana. Pacar korban itu langsung teringat dan memperlihatkan kepada polisi. Sontak polisi itu gerak cepat dan menangkap orang pembagi brosur itu. Sedikit demi sedikit kasus mulai terungkap. Scene berlanjut, Ana tampak berhasil pergi dan berniat pulang ke rumahnya. Di saat akan masuk, ia kaget melihat polisi yang sudah menunggunya. Awalnya Ana mengira itu polisi yang bekerja sama dengan sindikat itu. Tapi nyatanya itu polisi yang tidak ada hubungannya dengan sindikat, melainkan akan membantunya untuk memberantas sindikat online. Kemudian Ana pun dibawa ke tempat polisi berada. Ia pun tak sengaja bertemu dengan para korban penipuan sindikat online, dan termasuk pacar dari pemuda yang bunuh diri itu. Hal yang mengejutkan ternyata pemuda itu masih hidup dan terbaring di rumah sakit dengan kondisi yang parah. Melihat kondisi itu, Ana tak bisa berkata-kata. Selanjutnya polisi pun mengadakan operasi anti penipuan. Mereka pun langsung bergerak menuju tempat sindikat tersebut. Namun nyatanya mereka kalah langkah. Ternyata mereka telah pindah tempat. Bisa dimungkinkan informasi telah bocor akan ada operasi anti penipuan yang menyasar kepada sindikat online. Di saat akan pergi, rombongan polisi tiba-tiba dihadang oleh sekelompok orang pribumi dan menyerangnya sampai mobil pun dibakar. Untungnya mereka tertolong oleh orang yang mereka kenal, dan mereka pun pergi. Selang beberapa waktu, kita diperlihatkan scene seorang guru yang sedang mengajar. Ketika ia sedang mengajar angka bilangan biner, tak disengaja guru itu melihat kode yang ia buat oleh Panseng, yang artinya meminta pertolongan. Guru itu pun langsung menghubungi polisi, dan petunjuk pun sudah jelas. Para sindikat terdeteksi berada di sekolah dasar, tempat anak manajer itu sekolah. Kemudian polisi itu mengakali dengan membuat arahan kepada Panseng dengan menggunakan pesanan makanan yang ditaruh di dalamnya. Ternyata arahan itu untuk membuat alarm kebakaran diaktifkan. Panseng pun menjalankannya. Di saat itu polisi juga membawa Ana ke dalam operasi sindikat online yang berguna untuk masuk ke dalam gedung persembunyiannya. Alarm pun berbunyi. Semua siswa diarahkan keluar. Di saat itu juga manajer itu melihat Ana masih hidup.
Rekannya pun mengira ia akan menyalahkannya. Ia pun langsung menyerangnya dengan menusuk punggungnya. Namun ternyata manajer itu tidak menyalahkannya. Merasa terdesak, manajer itu menitipkan anaknya kabur kepada Pan Sheng. Di saat semua terkepung oleh polisi, tiba-tiba Pan Sheng datang dan menjelaskan semuanya. Namun di saat akan menjelaskan kekacauan terjadi, saling tembak dan pukul pun terjadi. Beberapa korban pun berjatuhan. Namun sampai akhirnya polisi pun bisa mengatasinya. Para sindikat pun tertangkap. Scene berlanjut. Kemudian setelah penangkapan berlalu, Pan Sheng tak sengaja melihat anak. Tak menyangka ia masih hidup. Ia pun merasa senang. Tak hanya itu, Pan Sheng menitipkan anak manajer itu kepada polisi dan memberikan alamat ibunya berada yang dititipkan oleh manajer itu. Para sindikat itu pun dihukum yang setimpal. Selama beberapa waktu kemudian, kita diperlihatkan awal cerita ini, seseorang yang sedang presentasi tentang kejahatan sindikat online. Ternyata ia adalah polisi yang menghentikan sindikat online itu. Terlihat hadir anak dan keluarga para korban penipuan. Dan tak hanya itu, Pan Sheng pun datang untuk memberikan pengalamannya menjadi tawanan sindikat online. Ia pun diangkat menjadi bagian tim pemberantasan sindikat online. Sebelum film berakhir, ada petunjuk bahwa sindikat ini masih ada. Terlihat seseorang yang ikut seminar ini membawa kode keberadaan sindikat ini masih ada. Dimungkinkan perjuangan Pan Sheng masih berlanjut untuk memberantas sindikat ini. Dan film pun berakhir. Bagaimana sob dengan alur ceritanya? Mudah-mudahan kalian terhibur dan bisa mengambil kesimpulannya. Pesan dari Mimin adalah hindari judul atau dalam bentuk apapun yang menjanjikan keuntungan yang besar. Sekali mencoba, bisa dipastikan akan terjerat dan susah untuk berhenti. Yakinkan bahwa tidak ada sesuatu yang instan. Mie instan saja ada prosesnya untuk membuatnya, dan semua butuh proses untuk mencapai keberhasilan. Akhir kata, semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat. Jangan lupa subscribe kalau kalian suka videonya.